Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Rahmat Allah butuh tanggapan manusia. Renungan oleh Romo Simontaa, Okar. Sahabat Kabar Rohani, bagaimana rasanya kalau kehadiran kita ditolak? Tentu kita merasa sakit hati, pedih, kecewa. Apalagi penolakan itu datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Yesus dalam Injil hari ini mengalami penolakan itu. Dia tentu mengharapkan orang-orang sekampungnya menerima pengajarannya seperti yang terjadi di tempat-tempat lain. Namun, seperti jauh panggang dari api, demikian yang terjadi di kampung halamannya sendiri. Kehebatan Yesus memang sungguh terdengar gaungnya sampai ke tempat ia berasal. Warga sekampungnya tentu ingin menyaksikan Yesus membuat mukjizat seperti yang terjadi di tempat lain. Awalnya pengajaran Yesus yang penuh wibawa sungguh membuat mereka terpana. Tapi kekaguman itu akhirnya luntur ketika pikiran mereka dialihkan pada latar belakang Sang Mesias. Atas dasar itu, mereka memilih menolak Yesus yang sebenarnya datang pertama-tama untuk menyelamatkan bangsanya. Akibatnya, penolakan itu membuat mereka tidak diperkenankan untuk menyaksikan hal-hal ajaib seperti yang dilakukan Yesus di tempat lain. Yesus yang tidak membuat mukjizat di tempat asalnya menunjukkan sebuah gambaran dan peringatan bagi mereka bahwa hal-hal baik hanya akan dialami kalau ada tempat dari orang-orang yang mau menerimanya. Lewat Injil hari ini, kita diajarkan suatu hal yang sangat penting, bahwa keselamatan itu butuh keterbukaan hati. Allah dengan bebas menurunkan rahmat-Nya, namun dari pihak manusia dituntut kerjasama, yaitu menyiapkan hati yang terbuka atas rahmat keselamatan itu. Rahmat Allah adalah sebuah tawaran, dan manusia dengan kehendak bebasnya diminta untuk menanggapi rahmat Allah itu. Keterbukaan untuk menerima rahmat Allah memungkinkan rahmat itu bekerja dalam diri manusia. Mari kita terus berjuang membangun hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.